مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحكمة ليرشد الناس إلى سبيل الهدى ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami Bintaro Jaya. Wabil khusus Ibu Ketua Pengurus Kajian Muslimah Kamis Pagi yang dirahmati Allah dan seluruh petugas yang selalu berusaha menciptakan agar kajian ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, baik ketika penyajiannya maupun ketika kita sudah menyelesaikan kajian, hingga ilmu itu menjadi ilmu yang meresap dalam jiwa kita. Wabil khusus ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah majelis kajian Masjid Jami Bintaro Jaya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dan ibu-ibunya juga luar biasa. Berarti ini para pencinta ilmu yang selalu haus ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan memberi apresiasi yang tinggi bagi orang-orang yang begitu mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang diraih di setiap waktu, setiap saat, dari pagi meninggalkan rumah sampai menjelang zuhur, menjadi ilmu yang bermanfaat. Pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas nikmat Allah, atas kehendak Allah, atas segala hal yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah satu nilai yang sangat berharga buat kita. Mulai dari menarik dan menghembuskan nafas, tentang kehidupan kita, tentang makanan yang kita makan, semuanya adalah kuasa Allah, semuanya ada rezeki dari Allah yang diberikan pada kita. Maka bukan Allah minta balasan. Jadi ketika kita bersyukur, itu adalah cara kita untuk berterima kasih kepada Allah. Karena manusia yang pandai berterima kasih adalah sesungguhnya manusia yang tahu betul bahwa dirinya penuh kelemahan. Yang kedua, kita berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan ilmu segala hal yang ingin kita kaji itu adalah sumbernya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran hadir berupa teks-teks yang merupakan perintah yang wajib dilaksanakan ketika itu menjadi perintah Allah, dan wajib ditinggalkan ketika itu menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan penterjemahnya, penyampainya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini pun sama. Ketika kita akan membahas satu hal yang sekarang ini banyak orang yang masih menganggapnya sepele, yang sekarang ini banyak orang ingin memungut dan membelinya kembali agar dia bisa memilikinya kembali. Dan betapa kita baru sadar setelah yang satu ini hilang, tidak akan berarti apa-apa hidup meskipun diliputi dengan jabatan dan kekayaan. Kita kenal apa yang dinamakan kepercayaan. Dalam bahasa sifatun Nabi adalah amanah. Amanah adalah salah satu sifat Nabi, para anbiya. Tetapi amanah juga menjadi sifat yang harus dimiliki oleh umat Nabi. Kita bisa menjadi seperti ini, ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena ada banyak orang yang amanah, yang berkontribusi pada hidup kita saat ini. Kalau bukan karena ada ibu yang amanah, seorang ayah yang amanah, tidak mungkin kita ini sekarang menjadi manusia yang seperti ini. Jika tidak ada guru yang amanah menyampaikan ilmunya kepada kita, tidak mungkin kita bisa tahu mana benar, mana salah, mana gelap, mana terang.
Jadi semua yang ada di dalam hidup kita ini adalah tersaji berkat kehadiran orang-orang yang amanah. Bahkan bangsa dan negara kita ini bisa hidup sejajar dengan bangsa lain juga karena pemimpin yang amanah. Meski mohon maaf masih ada yang menyelewengkan amanah. Tetapi yakin dan percayalah bahwa begitu besarnya amanah ini, maka wajib kita umat Nabi memegang prinsip apa yang dikatakan kepercayaan. Amanah itu satu akar kata dengan A, alif, mim, dan nun. Maka ketika kita berkata amin, itu artinya apa? Tentram, tenang. Maka orang ketika menyelesaikan amanah, jiwanya menjadi tenang. Seorang ibu tenangnya ketika bukan jasa-jasanya dibalas oleh anaknya, karena tidak ada seorang anak yang mampu membalas jasa ibunya. Tapi ibu itu akan merasa tenang apabila anak-anaknya menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang berbakti, hamba Allah yang taat kepada Sang Pencipta dan taat kepada yang telah menyebabkannya hadir ke dunia ini. Jadi orang yang amanah itu aman. Ya. Orang yang amanah itu orangnya disebut amin. Orang yang berkhianat pada amanah namanya khain, pengkhianat. Jadi gelar-gelar ini disesuaikan dengan sifat, karena manusia itu punya sifat-sifat yang mampu mengangkat derajatnya setinggi-tingginya dan bisa menyebabkan martabatnya jatuh serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih hina dari hewan, bahkan lebih rendah. Padahal Allah ciptakan kita ini begitu berat tugas kita. Sebagai apa? Wakil Allah. Yang namanya wakil Sang Khalik, wakil Sang Pencipta, wajib mengemban. Wajib kita ini menjadi manusia yang benar-benar mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifatullah, khalifah di bumi ini. Terkait dengan amanah inilah, maka ketika kita menunaikan amanah itu artinya apa? Kita menjadi hamba yang benar-benar menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba. Kepercayaan itu terbagi tiga, Bu. Amanah itu ada tiga. Yang pertama, yang harus dipenuhi adalah amanah dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hak Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.